Hari ini tepat 20 tahun yang lalu, di 25 Desember 2004, terjadi musibah bencana yang maha dahsyat dan akan tercatat dalam sejarah peradaban manusia sebagai bencana terbesar di abad 21. Terjadi di wilayah Indonesia bagian barat, tepatnya di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bencana ini menelan hampir 500.000 jiwa dan menelan korban material tak terhingga. Dari kejadian bencana ini muncul cerita-cerita yang inspiratif, muncullah cerita-cerita yang mengilhami banyak orang. Salah satunya adalah kisah dari seorang bocah Aceh yang bisa bertahan hidup, survive 20 hari tanpa keluarga, tanpa teman, dan tanpa manusia lainnya, bisa bertahan hidup dengan kemampuan dia seorang bocah anak manusia. Dari Aceh, seorang Martunis memakai jersey timnas Portugal saat itu menjadi viral di seantero jagat raya. Kita akan mengenal sosok Martunis di sadur dari BBC News Indonesia, dan kita ambil sepenggal cerita Martunis. Mari kita simak cerita dari seorang Martunis yang juga menjadi anak angkat Cristiano Ronaldo. Saat itu kostum timnas Portugal bertuliskan Rui Costa. Coba kita simak lagi cerita dari korban sekaligus anak manusia yang menjadi ilham dan inspirasi untuk anak-anak Indonesia bisa bertahan. Ini dia Martunis. Ini adalah salah satu jersey yang pertama saya gunakan ketika kejadian tsunami di umur 7 tahun. Jadi dengan nomor punggung 10 yaitu Rui Costa. Jadi kebanyakan yang semua orang bilang saya memakai jersey Ronaldo, tapi itu bukan. Yang saya pakai cuma jersey ini. Ini jersey tahun 2004. Scolari dan lain-lainnya. Feliz Natal. 3 semanas depois do pior tsunami de sempre, foi encontrado perdido, desidratado e assustado, mas vivo e com a camisola da... Ronaldo juga berkomentar ketika melihat video tersebut, ada seorang anak yang telah menyelamatkan lambang kebangsaan negara kami di Samudra India. Tiba-tiba saya mendapat panggilan untuk datang ke Portugal. Di waktu itu saya datang bersama dengan 3 orang, ada penterjemah, ayah dan saya. Dan akhirnya saya bertemu dengan para pemain timnas Portugal di tahun 2005. Dan di waktu itu Ronaldo adalah salah satu pemain, memang seperti seperti keluarga sendirilah. Itu bagi Ronaldo juga, karena saya tahu sifat dia itu, saya tahu pribadinya itu memang luar biasa. Ketika tahun 2004, 26 Desember, ketika pagi itu saya sedang bermain bola bersama dengan teman-teman. Siap itu gempa, saya langsung lari dan pulang ke rumah bersama dengan teman. Jadi saya berkumpul dengan keluarga, saya dipeluk oleh ibu saya dan saya terus menangis bersama dengan adik dan juga ada kakak. Setelah berapa menit kemudian, ya air sudah naik katanya. Kami langsung lari. Tiba-tiba airnya semakin tinggi, ombaknya juga semakin tinggi, dan saya sempat menyelamatkan adik. Pertama saya kasih kepada ibu, kemudian ibu juga tenggelam, saya selamatkan, tapi tidak bisa karena saya tahu badan ibu mungkin terlalu berat. Tiba-tiba saya sudah ada di atas pohon yang besar, pohon yang tumbang. Di paginya saya sudah ada di rawa-rawa mangrove. Tempat ini ya mungkin karena teringat ketika saya terdampar di sini selama 21 hari.
saya melihat banyak mayat di samping saya. Saya tidak melihat satu orang manusia yang masih hidup. Jadi ketika hari 21 itu saya ditemukan oleh 2 orang Aceh. Kemudian saya diselamatkan pakai fiber ikan. Saya menyeberangin sungai. Saya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut, dan kemudian saya bertemu dengan ayah, dan saya langsung bertanya kemana ibu, adik dan kakak. Dan di waktu itu saya menangis karena ayah bilang ibu semuanya sudah meninggal. Saya sudah tidak teringat lagi dengan sosok wajah ibu saya, dan juga saya sudah sangat berusaha dan keras untuk mencari sebuah foto ibu saya, tapi tidak pernah mendapatkannya. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga mereka selalu ditempatkan yang di sisi Allah, terus bisa jadi surganya Allah. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Saat itu sepak bola Indonesia belum dilirik oleh media dan pemberitaan dunia, dan kita terus berharap timnas Indonesia membuktikan bahwa Indonesia adalah negara besar sepak bola. Kita juga bisa bersaing di Piala Dunia 2026 dengan kepelatihan Coach Sintayong. Terus kita dukung semangat sepak bola Indonesia. Terus kita dukung timnas Indonesia. Mari terus kita dukung Sintayong dan semua ofisial yang terlibat membangun semangat sepak bola menuju Piala Dunia 2026. Dan berikut ini kita akan melihat profil sebuah masjid yang di saat bencana musibah gempa tsunami Aceh yang menjadi viral juga, dan bangunan ikonik ini terkenal ke antero penjuru dunia juga. Mari kita lihat profil Masjid Rahmatullah. Ini dia liputan dari Kana TV. Nama saya Sulaiman M. Amin, imam masjid ini, mencangkan tentang datangnya tsunami. Tsunami itu jatuh pada hari Ahad. Gempa sangat kuat gempanya. Itu orang lain sudah ramai, kemana kita pergi, kemana? Ini gempa yang sangat kuat, tak pernah terjadi, kata orang lain. Tidak tahu arah kemana pergi.
Setelah itu bunyi bom. Sudah bunyi lagi bom, apa yang terjadi ini? Tempo 5 menit bunyi lagi bomnya. Sudah 2 kali bomnya. Seperti bom kuat. Sudah bunyi macam-macam di sana. Akhirnya sampai ke apa kutubah itu. Ini 2 bulan sesudah tsunami, kami solat maghrib ni. Sebelum ada rumah kami dibagi kemah atau tenda yang banyak. Ini tenda semua dikeliling sini. Sebelah ini laut semua. Dan batang kelapa ada juga dikeliling sini. Kalau kita lihat kan tidak ada yang rusak nih. Tapi ini baru rusak nih dinding. Sebelah sini ya tangga. Terima kasih dan terus bersemangat menjalani hidup kita, selalu berpikiran positif. Setiap bencana, setiap musibah menimpa kita akan membawa keberkahan dan membawa sesuatu yang akan membuat kita lebih kuat dan tangguh. Channel Dedi Sapa Teman berterima kasih. Dukung terus sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Salam semangat.